Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas stadion yang unik menurut pandangan kita yang ada di Jateng ya, yang mirip dengan sekolahan. Nah, kalau menurut pandangan kita pribadi, tetapi kita akan menjelaskan secara detailnya seperti apa, bagaimana ceritanya, kita saksikan saja. Nah, stadion ini adalah Stadion Werguwetan dari Kudus ya. Nah, Kudus ini mempunyai klub yaitu Persiku Kudus dan mempunyai juga supporter yang bernama SMM. Nah, kalau sekarang ini supporternya nambah lagi apa ya, saya kurang tahu. Yang saya tahu itu SMM, awal mulanya dulu seperti itu. Nah, SMM ini berdiri pada 19 April 2013. Ketika itu sebenarnya sebelum ada SMM ini sudah ada supporter, tapi belum terkoordinasi seperti sekarang saat SMM ini. Nah, supporter SMM ini kepanjangannya supporter Macan Muria. Nah, Macan Muria itu julukan dari Persiku Kudus. Nah, Persiku Kudus ini berada di Jawa Tengah lagi. Nah, kita itu fokuskan ke klub Jawa Tengah dulu ya, yang jarang diliput oleh media dan jarang juga dibahas. Nah, tetapi akan kita bahas satu persatu, tapi ya sabar. Nah, kalau sejarahnya Persiku Kudus itu bagaimana, Cuk? Sepanjang berdirinya itu gimana? Persiku Kudus ini klub tua ya. Ini berdiri sejak tahun 1934. Wow, ini sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ini tapi berapa versi menyebutkan ini tahun 1950-an ya. Tapi yang fix ya, yang menurut saya itu ya 1934. Ini klub legendaris ya. Pada era 90-an ini kan disegani ya, ini tampil di kasta tertinggi Liga Indonesia. Ya mungkin era 2000-an sampai sekarang ini ya mentok di Liga 3, Liga 2, Liga 3, Liga 2, Liga 3. Ya betul sekali. Ya mungkin salah satunya itu dulunya terkendala soal stadion ya, Cuk ya. Nah, klub ini mungkin terlebihnya itu. Nah, klub ini tuh prestasi terbesarnya atau sejarahnya gimana, Cuk? Prestasinya itu di kancah Indonesia ini, Liga Indonesia ini, apa menurut pandangan prestasi terbesarnya? Ya, prestasinya terbesar dalam sejarah itu mungkin tahun 90-an ya, di Liga kasta atas Liga Indonesia ya, Liga Ligina lah. Tapi untuk sekarang ya gitu-gitu aja sih gitu. Di Liga 3 zona Asprof Jateng ya, zona provinsi. Wah, ini ngenes sekali ya. Susah naik kasta, bahkan untuk ketika zona nasional aja susah ini sekarang. Oke, ya sebenarnya mungkin bisa. Soalnya itu saya melihat kota Kudus ini adalah kota industri juga. Industri di Kudus ini sangat besar juga. Benar tidak, Cuk? Ya, benar sekali ya, ada produk rokok yang terkenal di seluruh Indonesia. Siapa sih nggak tahu produk rokoknya ya. Terus produk elektronik, wah ini juga ini produk TV ya. Ini luar biasa, kalau Kudus ini kota industri menurut saya, sudah terkenal di Indonesia. Oke, kalau rokok boleh nyponsori sepak bola lagi, mungkin ini klub ini akan maju. Nah, kita kembali ke topik lagi, kita bahas ke stadion. Stadion Werguwetan ini unik ya. Sering disebut netizen itu seperti gedung sekolahan. Nah, kok bisa toh, Cok? Ini bagaimana? Apakah konstruksinya ini gimana ini? Ya, ini unik sekali ya. Dulu stadion ini sangat buruk sekali ya sebelum direnovasi. Wow, ini sering diejek-ejek oleh supporter lain ini stadionnya, karena memang rumputnya gersang, tribunnya kayak gitu. Setelah direnovasi, malah dibully lagi nih stadion juga, karena konstruksinya itu seperti gedung sekolah itu. Itu tribun belakang gawang kayaknya yang sekarang dibangun itu ya, yang mirip gedung sekolah itu. Warnanya hijau kayak MTS. Asem MTS yo, enggak. Ya mungkin itu tribunnya 2 tingkat aja ya. Nah, 2 tingkat itu konstruksinya apakah awal konsep itu seperti itu atau bagaimana toh itu? Kok bisa jadi seperti itu? Ini yang bangun siapa sebenarnya? Yang bangun terutama ya Pemda, pemerintah daerah Kudus ya. Tapi ya biasa di Indonesia itu kadang desain itu nggak sesuai dengan realita. Ya itu mungkin belum dibangun sepenuhnya ya, atau belum direnov sepenuhnya gitu, cuma tribun belakang gawang ya. Tapi ya tribun belakang gawang keadaannya seperti itu sih. Tingkat 2 tapi kecil-kecil semua itu. Ya saya harapkan sih konsep awal itu tidak seperti itu gitu loh.
pembangunannya itu bisa merata full gitu loh, nggak cuman belakang gawang aja ataupun gimana. Nanti kalau konsepnya itu udah terbentuk full atau udah jadi full ya mungkin akan beda Cuk, nggak seperti ini ya. Saya dengar di berita ini kesandung anu juga Cuk, ya biasalah Indonesia ini. Itu kalau bupatinya kemarin, tapi kita nggak berkaitan dengan stadion sih mas, maksud saya sih beda. Oh berarti beda ya. Nah ini pertanyaan saya selanjutnya, Stadion Werguetan ini menurut pandanganmu Cuk agar bisa bersaing dengan tim-tim lain gitu loh, ini enaknya diapain ya? Belakang gawangnya ini direnov lagi atau dilanjutin lagi pembangunannya, dibener-benerin lagi atau gimana? Ya kemarin tuh bupatinya Pak Tamsil itu sampai ketawa melihat wujud stadion ini kan hasil renovasi bupati sebelumnya ya, sebelum Pak Tamsil ini ya. Nah ini kan harusnya sih menurut saya itu dilanjutkan pembangunannya, tapi dimodif lagi lah ya, dirombak lagi tuh yang belakang gawang itu. Ya kalau nggak bisa 2 tingkat itu minimal 1 tingkat lah ya, kayak Stadion Manahan itu loh ya, 1 tingkat tapi bagus itu lah. Nggak usah maksain 2 tingkat kalau nggak mampu menurut saya lah. Ya betul sekali, kalau saya rasa pandangan saya juga seperti itu Cok. Kalau di Jateng ini bagusnya itu 1 tingkat aja udah bagus, biarkan PSIS aja yang 3 tingkat. Kalau PSIS ya mungkin dia ibu kota sih, tetapi kalau tim-tim di daerah wilayahnya ibu kota itu seperti Solo, seperti Kudus, seperti Jepara dan lain-lainnya lagi itu, saya menurut pandangan saya pribadi bagusnya 1 tingkat tapi berkualitas. Sedikit tapi juga berkualitas, nggak perlu besar-besar loh gitu loh. Jadi itu nanti dipandang itu nek kalau Liga 2 atau Liga 1 nanti waktu di syuting gitu kan, wah yoi banget itu loh. Waktu bikin koreo kan iya kelihatan bagus gitu ya toh. Ya bener sekali ya, ini menurut saya lebih ke efisiensi ya dalam pembangunan stadion ya. Jadi dilihat aja animo supporternya. Kalau di Kudus ini kan memang bagusnya 1 tingkat aja sih kayak Stadion Manahan itu. Jadi memang nanti perawatannya lebih mudah, apalagi APBD Kudus ini kan juga nggak terlalu besar ya seperti ibu kota provinsi. Jadi perawatannya bisa diperbagus lagi dengan anggaran yang tersedia. Jangan 2 tingkat dengan anggaran yang APBD yang sedikit. Akhirnya apa ya, nanti kayak Stadion Palaran loh, Palaran Samarinda itu besar tapi amburadul. Bener sekali. Nah Kudus ini kan juga mempunyai supporter yang banyak ya. Nah sering membuat kreativitas juga di supporternya itu. Saya tuh eman-eman sama supporternya ini. Mereka itu punya potensi. Sebenarnya supporter ini juga jengah melihat timnya itu berada di Liga 3. Nah mereka pasti kalau ditanya ingin timnya itu berada di mana ya naik kasta pastinya. Tetapi saya itu di sini lebih ke mengkritisi soal pembangunannya ini, apakah konsepnya awalnya seperti ini atau gimana? Kok bisa jadi seperti ini? Saya juga heran sebenarnya. Ini gimana sih konsep awalnya kok bisa jadi seperti ini? Ternyata setelah saya cek-cek itu memang tidak ada. Konsep awalnya gimana saya juga tidak ketemu. Soalnya saya juga bukan orang sana sih. Jadi saya juga tidak bisa menilai secara detailnya itu konsepnya seperti apa. Tetapi ini harapan untuk tim Persiku Kudus dan stadionnya ini gimana Cuk kalau menurut pandanganmu? Ya tadi kan supporter semua pasti pengen naik kasta ya, naik kasta ke Liga 2 atau ke Liga 1. Nah ini kan untuk menunjang semua itu ya fasilitas nomor 1 ya. Dilanjutkan aja pembangunannya, dimodif lagi, jangan kayak gitulah ya. Nanti diperbagus, bisa menunjang klub untuk berprestasi. Dan nonton bola itu enak dan bisa dibanggakan lah ya. Ini stadion saya bagus sekali, stadion kota saya. Wah mantep diakui di Indonesia. Betul sekali. Saya itu seperti ini itu peduli terhadap sepak bola Jawa Tengah terutama. Yang kedua itu DIY. Kalau DIY menurut pandangan saya sudah mapan semua sih. Mereka sudah mempunyai stadion-stadion megah-megah semua. Nah kalau di Jateng kan eman-eman gitu loh. Ketika udah punya supporter besar, udah punya basic besar, potensi kotanya juga besar, tetapi stadionnya tidak mumpuni gini kan yo,
gimana gitu ya toh. Nah ini yang terakhir saran saya itu untuk supporternya ya. Untuk supporternya itu stop fighting dulu lah, kalian fokus dukung tim kebanggaan kalian dulu aja, jangan terpacu sama derby ini, jangan dulu. Fokus ke tim kalian dulu, benahi gimana agar lebih profesional, maju. Liga 3 menurut saya naik kasta dulu lah, bukan profesional, naik kasta dulu. Di Liga 2 nanti baru pembentukan profesional seperti akademi dan lain-lainnya, agar sepak bola Jateng ini Jateng Gayeng. Nah mungkin seperti itu aja dulu pembahasan kita tentang Stadion Werguwetan dan Persiku Kudus dan supporternya tadi sedikit. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.